Halo semuanya, selamat datang di sesi pembahasan akademik kita kali ini. Untuk para mahasiswa hukum, praktisi, maupun Anda yang sekedar antusias mendalami ilmu hukum, siapkan catatan Anda karena kita akan membedah sebuah topik yang benar-benar fundamental. Ulasan ini adalah bagian dari mata kuliah hukum pidana, dengan fokus pada asas-asas dasar dan legalitas. Asas legalitas atau nullum delictum. Oh ya, seluruh materi yang akan kita bahas ini disusun secara khusus dan komprehensif oleh tim penyusun materi studi tentang ilmu hukum. Kita akan mengkaji teori-teorinya secara mendalam, melihat perspektif para ahli, dan menelusuri bagaimana pilar kebebasan ini berevolusi dari waktu ke waktu. Mulai dari KUHP nasional kita, KUHP 2025, hingga aturan penyesuaian pidana tahun 2026. Mari kita mulai. Supaya terarah, ini peta jalan kita hari ini. Kita mulai dari pilar kebebasan individu, lanjut ke pandangan para ahli, menelusuri transformasi KUHP dan KUHP, membahas dinamika hukum yang hidup, masuk ke pertanyaan kritis, dan ditutup dengan daftar referensi. Oke, kita masuk ke bagian pertama, pilar utama kebebasan individu. Esensinya di sini adalah bagaimana hukum melindungi warga negara dari kekuasaan negara yang mungkin saja sewenang-wenang. Pernah kebayang nggak gimana jadinya kalau besok tiba-tiba Anda ditangkap untuk sesuatu yang hari ini sama sekali bukan pelanggaran? Menakutkan bukan? Nah, disinilah asas legalitas berperan krusial. Asas ini bukan sekedar deretan pasal yang kaku, melainkan sebuah benteng pertahanan bagi kita semua. Ada satu adagium Latin yang sangat ikonik untuk menjelaskan hal ini. Nullum delictum nulla poena sine previa lege poenali. Ini adalah nyawa dari pasal 1 ayat 1 KUHP lama kita. Maknanya sangat lugas, tidak ada tindak pidana dan pastinya tidak ada hukuman kalau tidak ada undang-undang pidana yang mendahuluinya. Ini jaminan mutlak agar hukum itu bisa diprediksi, pasti, dan tentunya adil. Lalu pertanyaannya bagaimana prinsip dasar tadi diterapkan di lapangan? Nah, literatur kita merumuskannya dalam 3 konsekuensi praktis yang tidak bisa ditawar. Pertama, hukum melarang keras yang namanya analogi. Penegak hukum sama sekali tidak boleh menciptakan tindak pidana baru hanya karena suatu perbuatan rasanya mirip dengan aturan yang ada. Kedua, kita mengenal asas lex stricta. Artinya, rumusan undang-undang harus ditafsirkan secara ketat, tidak boleh abu-abu atau multitafsir. Dan yang ketiga, hukum pidana itu pantang berlaku surut atau non-retroaktif. Anda sama sekali tidak bisa dipidana hari ini atas perbuatan bulan lalu kalau perbuatan itu baru dianggap kejahatan hari ini. Ketiga batasan ini bekerja bak perisai pelindung agar penguasa tetap pada koridornya. Kita lanjut ke bagian kedua, yakni pandangan para sarjana hukum. Mari kita lihat perjalanan asas ini dari teori klasik Eropa hingga jurisprudensi di Indonesia. Mempelajari teks undang-undang saja tidak akan lengkap tanpa memahami filosofinya. Nah, bapak dari adagium nullum delictum tadi adalah seorang sarjana klasik Jerman bernama Anselm von Feuerbach. Feuerbach punya pandangan yang sangat menarik. Menurutnya, asas ini menciptakan semacam paksaan psikologis di dalam kepala kita. Bayangkan begini. Dengan adanya aturan tertulis dan ancaman pidana yang pasti, orang secara psikologis akan berpikir 2 kali sebelum berbuat jahat. Feuerbach merumuskan 2 fungsi ganda yang elegan, sebagai instrumen negara untuk menindak kejahatan, tapi di saat yang bersamaan menjadi pelindung bagi rakyat agar tidak dihukum tanpa dasar hukum yang sah. Brilian sekali kan? Kalau kita tarik ke konteks nasional, para begawan hukum pidana Indonesia seperti Prof. Muljatno dan Ruslan Saleh juga punya pandangan yang sangat selaras. Mereka dengan tegas menggarisbawahi bahwa untuk menentukan suatu perbuatan sebagai tindak pidana, pintunya hanya satu, lewat jalur legislasi undang-undang. Tidak bisa hanya mengandalkan kebiasaan masyarakat semata atau sekedar kehendak penguasa yang sedang menjabat. Undang-undang adalah panglima tertinggi yang menjamin kepastian hukum di negara kita. Sekarang kita masuk ke bagian ketiga. Transformasi KUHP dan KUHP. Ini adalah momen bersejarah di mana kita memasuki era baru hukum pidana nasional. Hukum itu hidup dan terus bergerak mengikuti zaman. Kita sekarang sedang berada di masa transisi besar-besaran, meninggalkan warisan kolonial menuju sistem hukum pidana nasional yang murni buatan Indonesia. Coba perhatikan lini masa ini. Pada tahun 2023 lalu, kita akhirnya mengesahkan KUHP nasional baru melalui UU nomor 1 tahun 2023. Langkah progresif ini kemudian diperkuat di tahun 2025 dengan pembaruan hukum acara lewat KUHP. Nah, puncaknya nanti ada di awal tahun 2026, ketika seluruh sistem ini berlaku efektif secara nasional yang juga dikawal oleh Undang-Undang Penyesuaian Pidana. Berbicara soal tahun 2026, mengapa aturan penyesuaian pidana ini begitu krusial? Begini, di luar sana kita punya banyak sekali undang-undang di luar KUHP.
Karena nilai ekonomi kita terus berubah sangat cepat, merumuskan besaran denda secara kaku sudah tidak relevan lagi. Aturan penyesuaian ini ibarat jembatan harmonisasi. Ia memastikan agar ketika KUHP nasional ini beroperasi penuh nanti, tidak ada lagi ketimpangan kategori denda atau ketidakpastian hukum. Semuanya tersinkronisasi dengan baik. Masuk ke bagian keempat, dinamika hukum yang hidup. Disinilah asas legalitas mengalami perluasan yang luar biasa di Indonesia modern. Bersiaplah, karena ini adalah salah satu pergeseran paradigma paling berani dalam sejarah hukum kita. Dulu, di KUHP warisan kolonial, kita sangat kaku dengan konsep legalitas formal murni. Patokannya cuma satu, kalau tidak tertulis di undang-undang, perbuatan itu tidak bisa dipidana. Titik. Tapi sekarang, melalui KUHP Nasional 2023, Indonesia dengan bangga mengadopsi apa yang disebut legalitas material. Secara formal, negara kini mengakui hukum tidak tertulis atau hukum adat yang hidup di tengah masyarakat. Jadi, suatu perbuatan bisa saja dipidana berdasarkan rasa keadilan sosiologis masyarakat, meskipun tidak dirumuskan secara eksplisit di dalam buku undang-undang. Tapi, tunggu sebentar. Sebelum Anda berpikir bahwa hukum adat kini bisa diterapkan semena-mena, kenyataannya tidak begitu. Pengakuan terhadap living law ini diberikan pagar pembatas yang sangat kuat. Hukum adat tersebut hanya sah dan berlaku jika ia sejalan dengan nilai-nilai Pancasila, UUD 1945, serta menjunjung tinggi hak asasi manusia dan asas hukum universal. Jadi, esensi awal dari asas legalitas, yakni melindungi kebebasan individu, sama sekali tidak dikorbankan atas nama tradisi lokal. Semuanya harus berjalan seimbang. Tiba di bagian kelima, evaluasi dan pertanyaan kritis. Mari kita menganalisis bagaimana kita menyeimbangkan antara kepastian hukum dan rasa keadilan. Sebagai calon praktisi atau pemikir hukum, coba renungkan pertanyaan berat ini. Kita hidup di era digital yang berubah setiap detik. Batas-batas kejahatan makin kompleks. Di satu sisi, kita dituntut untuk menjaga kepastian mutlak lewat hukum tertulis yang rigid atau nullum delictum. Namun, di sisi lain, mulai tahun 2026, kita juga secara resmi harus mengakomodasi keadilan dinamis yang ada di masyarakat lewat living law. Bagaimana sistem peradilan pidana kita meramu kedua kutub ini tanpa terjadi gesekan? Ini adalah bahan diskusi yang sangat menarik untuk Anda kaji lebih jauh bersama rekan-rekan Anda. Dan akhirnya, bagian keenam, daftar pustaka pembelajaran. Ini adalah referensi akademik hukum pidana kita. Sebelum kita mengakhiri, saya perlu mempertegas bahwa ulasan ini merupakan media pengajaran formal yang dapat diakses secara daring dan dirancang khusus sebagai referensi bagi para pembelajar hukum. Seluruh fondasi argumen yang kita bangun hari ini bersumber dari literatur esensial karya pakar-pakar ternama, seperti Prof. Andi Hamzah, Prof. Edi O.S. Hiaryech, P.A.F. Lamintang, hingga Prof. Mulyatno. Saya sangat menyarankan Anda untuk menggali langsung buku-buku ajar tersebut untuk memperkaya perspektif Anda. Sebagai penutup perjumpaan kita, saya ingin membagikan sebuah pesan yang sangat inspiratif dari Pak Fajrin, dosen UM Pontianak. Beliau berpesan, semoga video presentasi ini menjadi jembatan, pengantar bagi yang baru memulai, penguat bagi yang sedang menempuh studi, serta pengingat bagi yang telah lebih dahulu mendalami ilmu hukum. Dan pertanyaan terakhir dari saya untuk Anda bawa pulang, di tengah arus dinamisnya reformasi hukum pidana kita, apakah Anda hanya akan puas menjadi penghafal pasal atau bersiap menjadi penegak keadilan sejati? Terima kasih banyak telah menyimak, teruslah belajar, dan sampai jumpa.